Halo semuanya, sekarang kami lagi di depan SMP Al-Fat ya. Kami akan menemui seseorang di SMP Al-Fat untuk diwawancara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Fakultas Otomotif. Sudah sebagai dengan mengenai wawancara Saya ingin mendengar pendapat Bapak mengenai munculnya pembahasan tentang kelompok-kelompok radikal yang menginginkan Indonesia bebas dirubah menjadi negara Islam atau khalifah. Setuju dengan pembahasan Pak? Atau mungkin harus berpegang teguh tetap pada Pancasila Pak? Ya karena gini Mas ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan dasar negara kan, yang jelas kalau negara kita dirubah karena para pendiri bangsa itu sebenarnya juga dari tokoh-tokoh Muslim. Jadi insya Allah pendiri bangsa tidak ada yang dari agama lain. Yang saya ketahui seperti itu. Sehingga sebenarnya Pancasila itu bisa mewakili keberagaman yang ada di negara kita, Nusantara kita. Negara itu, ya kalau misalnya yang saya pahami ya berkaitan dengan kelompok-kelompok yang ingin yang merubah negara menjadi negara yang berbasis agama tertentu ya, bukan hanya Islam ya. Jadi kan dalam sejarah itu ada upaya-upaya dari kelompok agama ya, itu ingin mendirikan negara menjadi sebuah negara agama ya. Apakah itu negara Islam, negara Kristen, dan itu pernah terjadi dulu di sejarah negara kita. Namun kalau menurut saya mereka berupaya seperti itu karena ya maaf ya, karena kedangkalan. Jadi tidak memahami secara utuh berkaitan dengan keberadaan di negara kita ini ya. Bahwasanya para pendiri bangsa itu sebenarnya sudah sangat-sangat mengakomodasi, termasuk orang-orang yang ingin mendirikan agama itu. Pola-pola pemikiran seperti itu sebenarnya sudah diakomodasi di dalam wadah negara Republik Indonesia. Karena negara kita negara yang terdiri berbagai macam agama, suku, ya kan, juga dari beberapa tempat ya, terpisah dengan pulau-pulau ya, begitu luar biasa. Nah sebenarnya kita akomodasi, cuman karena kedangkalan, karena egoisme ya, ingin bahwa semua itu salah, sebenarnya bodoh, yang benar hanya saya, hanya agama saya itu yang salah. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Ya, Nabi itu sangat menghormati ya, orang yang berbeda dengan beliau. Ya, intinya begitu. Untuk kemajuan kita lebih memilih untuk bersatu ya Pak? Tentu, masa mau tidak bersatu, ya kan? Bersatu itu kuat dah. Wah, ya lidi itu kalau satu pasti mudah patah, ya kan? Tapi kalau lidi itu banyak ya, tidak mudah patah dan berfungsi. Kalau di satu apa fungsinya? Untuk korek kuping, ya begitu, atau untuk ini bersihkan gigi ya misalnya. Itu Mas. Terima kasih Dewan. Saya ingin melanjutkan pertanyaannya. Ya. Mungkin yang saya tanyakan sedikitnya itu tentang problem perbedaan edukasi antara orang tua ataupun anaknya ataupun wilayahnya agensi atau bagaimana itu bukan kita kebanyakan kita menjudge suatu generasi ya, tapi kebanyakan generasi yang lebih tua itu merasa mereka itu mau menjalani hidupnya lebih lama dan mengetahui pengalaman hidup yang lebih lama. Alhasil di saat si generasi baru ini memberikan pandangan baru yang lebih sesuai dengan zaman yang sekarang, si generasi lebih tua ini tidak bisa menerima itu. Mereka merasa
tradisi yang sudah mereka jalankan selama ini itu sudah benar dan tidak dapat diganggu-gugat. Alhasil terkadang itu di saat ada problematik di keluarga orang tua ataupun anak, si orang tuanya di saat tersebut kan itu bilang kayak, kamu ini kalau enggak saya besarkan enggak bisa sukses, kalau saya enggak ridhoi tentang apapun itu enggak, si Tuhannya itu tidak ridho juga. Itu bagaimana Pak? Iya, ini upload ini Pak. Karena kita masuk generasi tua masalahnya. Saya mahasiswa sing banyak ini. Jadi apa? Ya, setiap orang ya kayak saya ya, pribadi dengan usia seperti itu ya pasti ada pengalaman seperti itu. Ya. Artinya orang tua ini kan juga tidak serta-merta harus cukup dengan apa yang dia dapat dulu, termasuk dalam pendidikan. Terkadang beberapa dari keturunannya ya, atau anaknya itu menjadi objek di dalam apa istilahnya itu, kalau bahasanya itu kelinci percobaan, terutama anak yang pertama ya. Karena orang tua yang generasi saya ini ya, generasi saya itu kan pasti melihat ya bahwasanya saya berhasil itu karena orang tua saya dulu mendidik saya, sehingga terkadang generasi kami ini dalam mendidik anak-anak kami itu melihat ya seperti itu, berarti saya harus mendidik dengan cara-cara yang sama, tapi ternyata tidak bisa seperti itu karena kebutuhannya berbeda, zamannya berbeda, termasuk Gen Z ya, rasanya kan begitu. Karena memang pengaruh lingkungannya berbeda dengan dulu ya kan. Sekarang banyak ditopang informasi begitu luar biasa ya kan, dan macam-macam, termasuk misalnya di dalam buka HP itu kan ada cerita-cerita yang sifatnya pendek-pendek itu kan juga mempengaruhi pola pikir kita ya, anak-anak kita termasuk kalian ini. Nah itu yang juga harus dicermati, makanya orang tua itu harus belajar. Makanya belajar sepanjang hayat itu diperlukan, tidak cukup hanya belajar pada saat yaitu tadi di usia-usia yang itu menurut mereka produktif, tapi justru pada saat ada kebutuhan seperti tadi itu tidak terakomodasi. Nah itu yang menurut saya ya kurang pas ya, karena memang setiap orang tua itu kan prinsipnya sebenarnya nggak ada orang tua yang ingin anaknya nggak baik ya, itu yang harus dipegang kalian ya. Orang tua itu pasti ingin anaknya itu baik, sukses, berhasil, terus kalau misalnya mati masuk surga gitu. Kan begitu Ya. ada orang tuamu yang ingin kamu itu nggak baik, nggak ada kan. Nah, cuman kadang caranya ini kan masalah cara ya, metode ya kan, bagaimana metode itu bisa digunakan sehingga bisa diterima oleh generasi sekarang. Nah ukuran orang tua kadang itu berkomunikasi atau menginformasikan sesuatu itu menurut gayanya orang tuanya dulu. Nah itu yang memang menjadi PR itu sebenarnya ya, karena kalau benar kalau ridho Allah itu tergantung ridho orang tua itu benar ya kan, itu sangat benar, karena bagaimanapun kita yang harus memahami itu walaupun cara orang tua salah ya kan, ya kita kalau toh tujuannya itu baik misalnya, ya kita tetap harus patuh misalnya. Kenapa? Kalau misalnya ada sedikit saja ganjaran orang tua yang tidak suka pada kita, terutama ibu kita yang tidak suka, maka dampaknya juga akan balik pada kita. Hanya kita sabar. Ya, generasi Z ini ya juga bukan hanya generasi tua yang harus dituntut sabar dan seterusnya, maka yang generasi-generasi yang seperti kalian ini juga harus sabar, ya kan, dalam menghadapi orang tua yang seperti itu, ya kan, harus sabar, ya gitu. Kalau nggak sabar, ya akhirnya menjadi persoalan bersama. Ya. Orang tua juga tidak akan mendapatkan anak-anak yang soleh, anak yang solihah, ya anak-anak yang menjadi kebanggaan dirinya, ya bagi orang tua, kebanggaan mungkin agamanya. Ya, anak-anaknya juga begitu. Kalau tidak mendapat ridho orang tua, maka pasti dia tidak akan mendapat ridhonya Allah. Nah, itu saya ngomong agama itu, ya kan? Itu nggak bisa dibantah. Contohnya banyak kan, salah satunya di Al-Qamah itu
begitu tekunnya Alqamah dalam beribadah, begitu tekunnya Alqamah dalam mengikuti aturan-aturan yang dikuatkan oleh Rasulullah ya pada saat itu. Tapi di menjelang akhirnya dia tidak bisa menyebut kata la ilaha illallah. Nah itu. Nah, karena apa? Karena orangnya nggak ridho, ibunya benar-benar ridho. Ya sehingga apa? Sehingga mau dibakar sama Nabi, dibakar aja. Nah, sebenarnya bagaimanapun apa ini apa mangkel apa itu ya, apa pegelnya ibunya itu apa bahasa Indonesia apa mangkel itu? Gondok. Apa Pak? Mangkel itu. Gondok. Gondok. Mangkel itu beda sama gondok. Apa sakit hati? Ya sakit hatinya ibunya itu. Ya, bagaimanapun kuatnya sakit hati. Assalamualaikum, Tapi Pak. yang dilihatkan mau dibakar. Assalamualaikum. Apa enggak tega. Halo, iya Bapak. Yang mengikhlaskan, meridhoi. Siap. Bisa. Itu contoh-contoh yang harus kita teladani dan makanya harus Siap. saling sabar dan saling mengingatkan. Itu tidak berarti janji itu boleh sakar PDW, boleh apa ngomong bebas, enggak. Etika itu dan semuanya itu pasti tetap harus diperhatikan. Ya, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, gitu ya, bagaimana dengan anak. Iya. Hanya kan setiap anak itu beda-beda. Karena orang tuanya juga beda-beda. Kenapa ya latar belakangnya juga beda-beda. Makanya saling menyadari, saling memahami. Kalau menurut saya begitu. Jadi tidak setelah gaji terus bisa saya sendiri. Juga orang tua sebenarnya dia dulu berhasil dalam didikan orang tuanya menganggap itu cara yang terbaik untuk mendidik anak-anaknya, untuk berkomunikasi dengan anak itu juga menurut saya kurang pas. Tetap harus melihat bagaimana. Yang penting dasar-dasarnya kerangkanya itu pas. Bagaimana anak-anaknya mungkin akidahnya bisa baik, akhlaknya, dia berintelektual, dia kuat tangguh sama soft skillnya itu dikuasai, punya semangat juang. Kalau itu aja sudah dikuasai anak dengan komunikasi yang baik, ya pasti anak-anak itu akan menjadi generasi yang siap. Wah itu Gen Z, Gen apa. Yang penting harus siap hidup, tidak baperan, tidak apa. Ya gitu ya. Itu pendapat saya begitu ya. Mungkin ini saya mau nanya yang selanjutnya tentang budaya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap budaya di masyarakat yang dianggap biasa gitu Pak? Siap. Karena udah turun temurun. Iya, siap Bapak. Tetapi kalau dilihat dari segi agama, dalam praktiknya itu kadang ada yang kurang sesuai. Sering kadang orang mau coba menjelaskan gitu, tapi dianggap masyarakat itu nggak menganggap tradisi, nggak menganggap budaya. Siapa yang gimana? Gimana? Misalkan kayak nunduk gitu, kadang ada orang yang menganggap itu kurang aktivitasnya sesuai. gitu Pak ya. Gimana? Orang apa? Kurang sesuai. Siap Bapak. Nunduknya terlalu ke bawah. Jadi gimana nanggapin agar budaya-budaya itu dianggap apa ya? Itu sudah lama Tetap memang Pak. menghormati tradisi gitu. Waktu itu saya menemukan itu sudah ya, di awal-awal banyak. itu Pak Amir Pak. Pak. Bentuk-bentuk Ya sudah lama tapi ekspresi, ya kemudian penghormatan kepada orang tua itu maksudnya ya. Iya. Kalau yang nunduk itu yang kalau di Quran itu kan ada itu apa? Iya Bapak. Turunkan sayapmu, artinya pundak ini nunduk untuk di depan orang lebih tua. Ya kalau dalam hal ini kan. Tapi kami sudah ingat, Ya cuma kami kalau ingatkan berlebihan waktu itu ya, ada temuan kami langsung tegur beliaunya Pak. nggak baik juga ya. Artinya apa? Ya mungkin yang pertama nggak sehat ya. Mungkin kalau dipaksakan sesuatu terus itu tidak normal, tidak biasa kan juga nggak sehat. Tapi memang ada beberapa keyakinan di masyarakat kita bahwasanya kalau misalnya dia ingin sukses, ya ingin apa itu harus mencium kaki ibunya. Itu kan bentuk keyakinan. Dan menurut saya itu enggak masalah selama apa namanya itu tidak menjadi hal apa tidak itu menjadi harus begitu. Para siswa. Jadi itu upaya ekspresi sebenarnya. Saya anak kayak siapa beberapa tokoh masyarakat itu, dengan kedudukannya kepada ibunya atau kepada kedua orang tuanya itu menjadikan
beliau sukses. Ya. Karena apa? Karena itu tadi kembali ya, bahwasanya ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Seperti itu. Jadi banyak budaya-budaya memang menurut kita itu aneh ya, tapi itu ada sekitar di pondok itu ya, jalan harus apa, itu kan betul-betul penghormatan sebenarnya, penghormatan yang diekspresikan. Dan kalau saya sah-sah saja begitu, karena harapannya orang yang dihormati ini bisa memberikan ilmu, memberikan ridhonya, ya, memberikan keikhlasannya. Ya. Kalau bahasa agama kita di Rasulullah itu kan memberikan syafaat ya, memberikan kebaikan ya, kepada kita. Selama itu tujuannya itu, saya rasa nggak masalah, karena itu ekspresi. Artinya memang di generasimu ini nggak ada begitu informasi seperti itu kan sangat terbatas ya. Tapi kalau coba kita bisa melihat di beberapa tempat yang mungkin itu usianya sudah lama kayak pondok-pondok yang tradisional itu masih berlaku. Bahkan kiainya atau gurunya itu jalan itu nggak berani bergerak ya, sikap sempurna sambil duduk. Itu sebenarnya ya ada bagusnya ya, karena apa, bentuk itu tadi, bentuk hormat ya, bentuk tawaduknya kepada seorang guru atau orang tua. Nah itulah yang diinginkan orang tua sebenarnya ya. Jadi orang tua itu sebenarnya kalau yang generasi saya ini ya, itu sebenarnya nggak ingin harta sebenarnya. Inginnya itu anaknya nurut, terus anaknya akhlaknya bagus ya, membanggakan. Itu lebih utama daripada hanya sekedar kamu jadi anak sukses terus kirim uang apa, itu menurut saya malah nggak terlalu diharapkan gitu. Yang diharapkan itu kebaikan ya. Jadi anak-anak bisa menjadi anak yang baik ya, sehingga dibentuklah budaya-budaya tadi itu ya. Kayak sekolah ini budayanya apa? Sekolah ini budayanya hanya makan minum sambil duduk. Jadi di sini itu anti anak-anak yang makan sambil berdiri dan harus pakai tangan kanan. Itu dikawal, itu ada budaya. Kita nggak ngajarkan budaya yang terlalu enggak. Hanya makan minum sambil duduk, dan itu dari sisi kesehatan juga bagus ya, kesehatan bagus. Lalu itu juga sebagai anjuran ya, perintah dari Nabi ya kan seperti itu. Nah kita kuatkan itu, jadi diferensiasinya itu ya, bentuk budaya yang kita kuatkan ya, termasuk budaya tadi yang menghormati yang lebih tua atau orang tua itu dengan saling. Kalau di sini siswa kelas 7 mencium tangannya siswa kelas 8, itu budayanya ya. Kelas 8 nyium siswa kelas 9, kelas 7 kelas 9 nyium tangan ya, cuman yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama. Itu kita budayakan begitu di sini. Setiap ketemu harus bersalaman ya, di masjid bersalaman dan dicium, kan nggak ada sekolah gitu ya. Nah kita budayakan itu, tujuannya apa? Supaya diimplementasikan di rumah, di lingkungan sekitarnya, kepada orang tuanya ya kan, kepada kakak-kakaknya. Nah itu yang kita kuatkan di sana. Nah itu bentuk budaya positif yang kita bangun, walaupun mungkin itu dirasa karena sekarang itu kan malu kan gitu, nah, gadget itu kan malu, cium tangan ya kan orang tuanya, padahal sebenarnya itu bentuk harapan supaya orang tua memberikan keridhaan kepada kita. Sama sih nggak suka orang tua dicium tangannya, dan itu juga anjuran dari agama kita ya, berjabat tangan itu otomatis harapan menghilangkan dosa. Kamu sering salaman di konco-konco ini, itu setiap salaman yang kamu lakukan itu dosa luntur. Setiap salaman yang kamu lakukan dosa luntur di antara kalian. Makanya sering-seringlah berjabat tangan ya, itu ada hadisnya. Jadi kalau kamu gini, sebelum tangannya berpisah luntur, itu luar biasa. Jadi kita sering gak hilang langsung. Sebelum berpisah kan berarti waktu gini dilepas itu sudah nggak ada. Jadi bukan pada dosa dilepas gitu hilang, enggak. Waktu begini langsung hilang dosa di antara kalian yang mau bersalaman. Makanya budayakan salaman ini, termasuk kedua orang tua kamu. Budaya bersalaman, bukan hanya bungkuk itu ada di Quran, cuman bukan hanya itu, tapi sering-seringlah berjabat tangan dengan kedua orang tuamu, kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Supaya dosa hilang dari orang tua. Kalau orang tua mau berjabat tangan berarti kan dia mengikhlaskan kan?
kamu berjabat tangan teman mengikhlaskan walaupun hatinya salah dewe lah, hatinya kok gak ikhlas, ngomong iki wis ikhlas, mau bersentuhan aja itu sudah bentuk ya saling mengikhlaskan, ya gitu ya.